pernah gak sih kamu tuh cemburu banget gitu kan, tapi gak bisa ngomong, disimpan, dipendem ya, akhirnya bablas, dipendem sampai seumur hidup gitu kan. Tapi ada juga loh yang gak tahan ya, dan terus akhirnya bilang, oh I'm jealous ya kan. Ya, ada juga yang bilang, dan nggak apa-apa ya, namanya juga manusia teman-teman ya, sifat orang sendiri-sendiri. Nah, di readingan kali ini Oracle Card Indonesia bakalan baca mengenai apa sih, mengenai siapa sih sosok yang sebenarnya bisa banget ya bikin kamu tuh cemburu, yang cemburu sama kamu ya maksudnya ya, yang cemburu sama kamu, dan cemburunya tentang apa gitu ya teman-teman ya. Jadi ayo kita baca di timeless reading, general reading ya, yang anytime kalian mau dengerin boleh, dan mau ngajakin siapa aja juga boleh ya, karena ini umum teman-teman. Yang penting yang mau dengerin aja ya, mau dengerin lalu juga pikirannya juga terbuka ya, seperti itu. Oke, teman-teman, kita belajar bareng yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful word for you. Alright, dan kali ini gilirannya teman-teman Sagittarius, kita bakalan baca ya, cemburu, siapa yang cemburu. Ya, kita coba lihat ya buat teman-teman Sagittarius. Dan seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita teman-teman ya, cerita 1, 2, 3. You don't need to pick a card, tidak perlu namanya memilih cerita, cukup dengerin aja cerita dari pertama, kedua, dan ketiga. Siapa tahu ternyata yang cemburu sama kamu ya bukan cuma 1 orang aja ya. Oke, kita baca ya. Wow, nah cemburu tentang apa di cerita yang pertama? Cemburu karena kamu tuh disukai sama banyak orang ya. Orang itu benar-benar lihat kamu adalah sosok yang benar-benar humble ya, yang benar-benar oke gitu ya, pergaulannya juga oke lah ya, banyak temennya gitu. Nah, cemburunya karena itu sih ya, karena kamu yang suka tuh banyak gitu, dikagumi sama banyak orang ya, bergaul juga gampang kayak gitu-gitu sih cemburunya sama kamu ya. Kadang ada loh teman-teman yang cemburu kayak gitu ya. Lalu orangnya seperti apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri orang yang cemburu sama kamu ini ya, ciri-cirinya dia itu suka ya mengarah ke arah spiritual, artinya suka hal-hal yang berbau-bau spiritual gitu ya, memang belajar ya, belajar tentang spiritual seperti itu. Lalu apa ya, orang yang punya intuisi itu sebenarnya bagus ya, sebenarnya punya intuisi yang bagus seperti itu. Lalu orang yang feminim ya, cukup perasa sih teman-teman ya, feminim, perasa ya, orang yang punya ketertarikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan spiritual lah ya, kayak gitu. Tapi ini orangnya cukup introvert ya teman-teman, introvert ya, cukup introvert seperti itu ya. Dalam hidup dia banyak sekali mengalami ujian-ujian ya, dan hal-hal yang sebenarnya kurang menyenangkan sih ya. Dan juga ada kalanya ya, dia pernah yang namanya terjebak di apa sih, kayak pergaulan yang kurang sehat ya, kurang baik teman-teman ya, karena terjebak ke ilusi atau kesenangan yang sesaat ya, seperti ini. Oke, ya ini ciri-cirinya sih, ciri-cirinya dia. Apa yang harus dilakukan ya buat nanggepin hal-hal seperti ini? Apa yang kudu dilakukan? Belajar ya, belajar tentunya, belajar, lalu juga lebih tegas ya. Kalau itu sudah mulai mengganggu kamu ya ditegesin gitu. Tapi kalau as long as masih tidak mengganggu dan itu adalah hal yang biasa aja ya, nggak apa-apa aja sih teman-teman ya. Jadi nggak perlu sibuk sama sesuatu hal yang tidak perlu kita sibukkan gitu kan ya. Jadi kalau misalkan pun ada problem sama dia ya, nggak usah ditunda-tunda, segera selesaikan gitu. Ibaratnya kita belajar jauh lebih tegas ya dalam satu hubungan ya, seperti itu. Belajarlah lebih tegas gitu ya. Seperti ini, oke ya teman-teman ya. Ini untuk cerita kamu yang pertama. Selanjutnya kita akan menuju ke cerita yang kedua ya. Cerita yang kedua buat teman-teman Sagittarius ya. Cemburu tentang apa sih? Apa yang dicemburui dari kamu ya? Karena kamu mapan, kamu seimbang, kamu stabil banget gitu ya. Jadi benar-benar dia merasa yang gak adil, alam semesta ini mungkin gak adil ya, kamunya stabil, kamunya apa dan sebagainya, sedangkan dia mungkin kudu luar biasa banget perjuangannya ya, kayak gitu sih teman-teman ya. Ya, kamu stabil, kamu lebih kamu mapan ya, kayak gitulah, oke lah ya, maksudnya kehidupan kamu tuh oke ya, seperti itu. Lalu kita lihat ciri-ciri orang ini yuk, ciri-ciri orang yang
cemburu sama kamu. Nah ya, ini orang yang seringkali terjebak ilusi di pikirannya dia sendiri. Jadi mungkin sebenarnya dia ngelihat orang lain tuh hidupnya lebih oke gitu, padahal sebenarnya kalau misalkan dia mau bersyukur ya, dia mau bersyukur, dia mau ngelihat ya secara nyata dia tuh seperti apa ya, hidupnya juga oke kok gitu loh. Cuman karena ya itu dia ya, iri itu udah yang namanya berhubungan dengan emosi dan perasaan, kalau nggak bisa dikontrol dengan baik ya akhirnya ininya kayak gitu, jadi ria ya. Ya, jadi bukan ria sih, apa ya, jadi lebih jadi ya seperti itu ya. Jadi apa sih, kayak ribet dengan pikirannya dia sendiri gitu loh. Hal yang nggak ada gitu tuh jadi diada-adain gitu loh teman-teman ya, kayak gitu. Terus habis gitu juga nih ya, kalau dilihat di sini ini orangnya nggak terlalu tinggi ya, nggak terlalu pendek juga ya, sedang-sedang aja. Orang yang nyentrik banget, lalu juga orang yang mampu berkorban buat orang yang dia sayang ya. Sebenarnya dia punya kesadaran spiritual yang bagus, punya intuisi yang bagus pula, tapi ya seringkali ya terjebak dalam ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri, suka ribet dengan pikirannya dia sendiri. Orang yang menyukai hal-hal yang berkaitan dengan mistik ya, hal yang berkaitan dengan mistik ya, seperti ini. Finansial sih cenderung oke dia teman-teman ya, finansialnya oke. Lalu setelah itu kita baca apa yang kudu dilakukan ya buat ngadepin orang ini. Ya nggak apa-apa teman-teman ya. Ini ada hope di sini, artinya tidak perlu yang namanya kita banding-bandingin hidup kita sama orang lain ya kan. Ya cukup disyukurin aja gitu apa yang sudah kita terima gitu, apa yang sudah diberikan alam semesta ini sama kita gitu. Karena ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain ya pastinya kita bakalan banyak yang namanya komplain kayak gitu. Cukup jadi diri kamu sendiri aja gitu, karena menjadi seseorang yang sempurna ya, terlihat sempurna itu sangat melelahkan pastinya kayak gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita baca yuk di cerita yang ketiga ya. Cerita yang ketiga, cemburu tentang apa sih? Apa yang dicemburui dari kamu gitu ya. Wow. Ya, ini ada apa yang dicemburui dari kamu. Kalau dilihat di sini ada kartu secret ya, bisa jadi ini adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan perubahan dalam hidup kamu yang drastis ya, lalu juga sepertinya hidup kamu itu kayak enak gitu loh ya, dilihatnya kayak begitu ya, seperti ini ya. Lalu kita coba lihat untuk cerita yang untuk ciri-cirinya orang ini ya, ciri-cirinya orang ini bisa jadi masih keluarga ya, bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi keluarga, bisa jadi masih keluarga, bisa jadi. Tapi yang jelas ini sosok orang yang feminim banget, perasa banget ya, lembut banget perasaannya, nggak bisa kesenggol nih teman-teman ya, nggak bisa nih ya, pasti tersinggung ya. Pelindung yang baik ya, dia cinta sama keluarga, jadi bener-bener yang namanya kayak gini nih kayak dibedain lah ya, kayak gini. Lalu juga aktif ya, traveling, lalu petualang juga ya, berani lah, orang yang berani kayak gini teman-teman ya. Postur tubuhnya cukup oke. Kalau dilihat badannya juga cenderung tinggi ya, kayak ini bisa jadi keluarga nih teman-teman ya, bisa jadi keluarga. Ada banyak mungkin rahasia-rahasia yang ditutupin juga ya, sehingga menyebabkan kamu kayak cemburu gitu ya sama dia ya, bisa jadi seperti itu. Lalu kita coba lihat untuk apa yang kudu dilakukan ya buat nanggepin ini ya. Alright. Ada attachment. Jadi ya melepaskan hal-hal yang memang perlu dilepaskan. Kadang-kadang beberapa hal itu nggak perlu dikejar gitu. Artinya kalau seseorang cemburu sama kamu ya, apalagi ini keluarga gitu ya, sometimes juga mesti belajar buat apa sih ya, belajar buat lebih terbuka lagi ya. Kalau emang masih bisa dirangkul ya rangkul lah gitu. Tapi kalau emang udah nggak bisa ya gimana lagi gitu. Yang penting ya kan, kamu juga mesti belajar untuk menyeimbangkan yang namanya pekerjaan sama relationship. Apalagi kalau kita bicara tentang family ya, kan ada tuh tipikal yang mau ngerti gitu kan, bahwa ada kerjaan banyak gitu kan, tapi kan ada tipikal orang yang nggak mau ngerti juga gitu, kok kerja terus gitu ya.
ya. Seperti itu sih. Yang penting kamu tahu apa yang kamu kerjakan itu baik, ya ya udah ya, mau dia mau ngomong kayak gimana dan seperti apa, ya itu udah tanggung jawabnya masing-masing gitu. Alright ya teman-teman, ya ini adalah cerita pertama, kedua dan ketiga, dan semoga ya buat siapapun orang yang cemburu sama kamu ya, mereka semua bisa menjadikan kamu sebuah motivasi ya, artinya jadi challenge gitu kan, supaya mereka jauh lebih baik lagi. Nah, positive side-nya seperti itu. Buat kamu semua ya, belajar untuk jauh lebih baik, menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Alright, kita bakal jumpa lagi di next time Leading Bareng sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.